Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, tetap bahagia dan tetap semangat. Kali ini materi kita adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kalian pasti pernah menggambarkan sejak sebelum sekolah, TK maupun SD, kalian pasti sudah punya pengalaman untuk menggambar. Nah, sekarang sudah masuk SMP kan, pastinya pengalaman menggambarnya harus lebih baik. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang menggambar. Nah, untuk subtemanya kali ini adalah unsur, prinsip, teknik, prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kompetensi dasarnya adalah memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, saya harap kalian mampu mendeskripsikan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan dan media. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kalian pasti tahu kan apa pengertian dari menggambar? Karena kalian pasti sudah pernah menggambar sebelumnya. Kira-kira apa ya pengertian menggambar? Coba perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa sih? Terus gambarnya di mana? Ada yang tahu? Dari gambar tersebut terlihat seperti ada manusia ya, karena di situ ada kepala, badan, dan tangan. Terus kemudian di sampingnya ada gambar hewan. Kalau dilihat-lihat sih itu seperti gambar kerbau atau sejenisnya, karena dapat dilihat dari bentuk badannya dan bentuk tanduknya. Terus menggambarnya pakai media apa? Apakah itu di kertas? Ya, kalau kalian menjawab itu di dinding goa, itu betul sekali. Ini adalah gambar yang dibuat oleh manusia purba pada dinding goa. Jadi, gambar itu sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, dari gambar ini juga membantu para peneliti atau ilmuwan dalam mencari fakta-fakta tentang manusia purba. Sepertinya dari gambar itu mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada generasi penerusnya. Nah, gambar berikutnya juga merupakan gambar yang dibuat manusia purba pada dinding goa. Mereka kira-kira menggunakan apa sih untuk menggambarnya? Kan dulu belum ada pensil, apalagi kertas. Pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Biasanya mereka menggunakan getah tumbuhan, darah pada hewan, atau menggoreskan batu-batu yang lancip atau batu yang keras. Sedangkan pada zaman sekarang, peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Jadi tidak heran kalau sekarang ini banyak sekali peralatan menggambar atau media menggambar yang tersedia dalam berbagai merek dan tipe. Sampai sini, ada yang sudah paham apa itu arti menggambar? Melalui menggambar, manusia dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi atau mengungkapkan perasaan diri. Jadi, menggambar adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Sampai sini,
Sudah paham arti menggambar? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang objek menggambar. Objek menggambar banyak sekali. Kita bisa menggunakan alam sebagai sumber belajar yang tidak pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora, fauna, dan alam benda dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Yang pertama, objek menggambar yang sering kalian gunakan pastinya flora. Apa itu flora? Flora adalah tumbuhan. Flora, objek flora yang dimaksud bisa berupa bunga, pohon, dan lain-lain. Tetapi objek flora yang sering sekali digunakan untuk menggambar biasanya adalah bunga mawar. Kenapa ya? Karena bunga mawar memiliki bentuk yang artistik, cantik, dan menarik. Selanjutnya adalah menggambar fauna. Fauna itu apa sih? Fauna adalah hewan. Objek fauna yang sering digunakan adalah burung. Atau kalau perempuan biasanya suka menggambar kupu-kupu. Burung sering menjadi objek menggambar dengan berbagai teknik dan bahan. Karena burung terdapat macam-macam jenisnya. Begitu juga dengan kupu-kupu. Nah, kalau yang satu ini adalah alam benda. Kalau alam benda itu dibagi menjadi dua. Ada yang ciptaan Tuhan dan ada juga yang buatan manusia. Kalau ciptaan Tuhan itu banyak banget, seperti matahari, langit, batu, dan tumbuhan itu juga benda ciptaan Tuhan. Kalau benda ciptaan manusia apa? Benda ciptaan manusia banyak banget, seperti yang ada di sekitar kalian, di rumah atau di jalan. Tapi benda yang sering digunakan untuk menggambar biasanya adalah benda-benda yang berbentuk artistik. Contohnya adalah gelas, vas bunga, dan teko. Karena benda-benda ini biasanya dijual dengan berbagai bentuk dan warna, sehingga menarik untuk digambar. Kalau menggambar flora dan fauna, kalian pasti pernah. Kalau menggambar benda, pernah nggak? Nah, untuk di kelas 7 ini, kalian juga akan belajar menggambar benda. Sudah siap kan menggambar benda? Selanjutnya adalah komposisi menggambar. Apa sih komposisi? Kalau membuat kue, komposisi itu bisa berisi tepung, telur, mentega, dan lain-lain. Tapi kalau menggambar, komposisinya beda ya. Pengertian komposisi dalam menggambar adalah usaha untuk mengatur atau menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmonis. Harmonis yang dimaksud adalah serasi, selaras, dan seimbang. Kalau masih belum jelas, coba deh lihat gambar berikut. Di sini ada dua gambar. Gambar kanan dan kiri pastinya berbeda. Coba lihat lagi mana perbedaannya. Nah, gambar yang dari kedua gambar tersebut beda. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Sedangkan gambar yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri, tetapi tetap terkesan menunjukkan keseimbangan, sehingga gambar yang dihasilkan tetap menarik. Sampai sini sudah paham apa perbedaan komposisi simetris dan asimetris? Lalu, kalau gambar yang berikut ini, kira-kira komposisinya simetris atau asimetris? Coba ditebak sendiri.
Yang terakhir adalah alat dan media dalam menggambar. Yang akrab dengan kalian, alat dan media menggambar biasanya buku gambar, kertas, dan pensil. Nah, pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat yang keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis atau sketsa awal dalam menggambar. Pensil H memiliki berbagai ukuran. Semakin besar angkanya, maka semakin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Dapat dilihat pada contoh, antara pensil H, 2H, 3H, hingga 6H memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Semakin bertambah angkanya, semakin besar angkanya, maka semakin tipis pula hasilnya. Kenapa pensil ini cocok digunakan untuk membuat sketsa? Karena tidak tebal, jadi gampang untuk dihapus, sehingga nantinya tidak akan membekas di buku gambar kalian dan tidak akan mengotori hasil gambarnya. Yang kedua adalah pensil dengan kode B. Yang sering kalian gunakan adalah pensil 2B, ya kan? Biasanya pensil 2B ini digunakan untuk LJK, lembar jawaban komputer. Tapi sebenarnya pensil B memiliki banyak sekali nomornya. Pensil B memiliki sifat yang lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Semakin besar angkanya, maka sifatnya semakin lunak dan semakin pekat. Jadi goresannya pun semakin hitam. Pensil B mulai dari B, 2B, 3B hingga 8B memiliki sifat kepekatan yang berbeda-beda dan semakin pekat jika angkanya semakin banyak. Selanjutnya yaitu pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak dan dapat menghasilkan warna yang lembut. Pensil warna tersedia banyak sekali tipenya. Ada yang isi 12, 24, 48, hingga isi 100. Kalian bisa menggunakan pensil warna sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau masih TK, pensil warnanya cukup isi 12 ya. Terus SD bertambah. Nah, kalau untuk SMP ini seharusnya semakin lengkap koleksinya. Karena apa? Kalian bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Apa itu gradasi? Ada yang tahu apa gradasi? Atau pernah mendengar? Gradasi yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah yang lebih terang, atau sebaliknya, dari arah terang menuju ke gelap. Jika menggunakan pensil, kalian bisa menggunakan dua pensil yang berbeda ukuran atau berbeda tipe. Ada pensil yang tipenya keras sehingga warnanya tipis, dan ada pensil yang tipenya lunak sehingga warnanya lebih gelap. Kalau menggunakan pensil warna atau krayon, kalian bisa menggunakan dua jenis warna yang berbeda. Misalnya, ini ada tersedia gambar kupu-kupu dan bunga. Untuk menghasilkan gradasi, kalian bisa menggunakan dua warna yang hampir sama. Misalnya, warna merah dan merah muda, warna ungu dan ungu muda, warna kuning dan jingga, warna hijau dan kuning. Sehingga gambar yang kalian hasilkan nanti akan lebih dramatis. Beda ya dengan gambar yang kalian hasilkan waktu masih TK dan SD. Selain pensil warna, kalian juga bisa menggunakan krayon. Krayon sering juga disebut dengan pastel. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil atau batangan.
Krayon ada yang berbahan lunak dan keras, sama seperti pensil tadi. Jika krayon berbahan lunak, tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibaurkan atau dibuat teknik gradasi. Kalian bisa menggradasinya menggunakan tangan, misalnya dari warna merah ke merah muda. Setelah digoreskan warna merah dan kemudian merah muda, kalian bisa membaurkan di tengahnya dengan menggunakan jari, atau juga bisa menggunakan tisu, supaya kedua warna tersebut berbaur dengan sangat bagus. Selanjutnya adalah bolpen. Kalian pasti pernah menggunakan bolpen kan? Tapi untuk menulis. Tapi kalau untuk menggambar, pernah nggak? Selain digunakan untuk menulis, bolpen juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa garis atau arsiran. Dan yang paling penting adalah kertas. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral atau berwarna putih, abu-abu, ada juga yang berwarna coklat. Kertas dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kalau menggunakan krayon, harusnya menggunakan kertas khusus. Kertas itu harusnya dengan permukaan yang kasar, sehingga warna krayon dapat diserap sempurna. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pengertian menggambar, komposisi menggambar, teknik menggambar, dan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Oke, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tapi jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya apa ya? Tugasnya adalah membuat resume atau rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Tuliskan rangkuman tersebut pada lembar kertas folio bergaris dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan semoga dapat menambah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.